Dan di saat itu Lius salah satu atau mungkin kayaknya satu-satunya masih sampai dengan sekarang menjadi seorang penyanyi counter tenor Hmm. yang rajin berkarya gitu. Ini mungkin buat pendengar jendela vokal yang belum pernah atau secara langsung mendengar dari seorang Lius. Bisa cerita sedikit nggak Lius? Sekarang aktivitasnya apa? Kan kita udah banyak tahu kan Lius sebagai penyanyi, membawakan banyak opera atau karya-karya yang lain. Tapi kesibukan lainnya selain menyanyi apa Lius? Sekarang kita bikin sekolah di Jakarta namanya Bina Musik Jakarta. Itu isinya semua anak-anak dari generasi baru karena kan perlu ada rejuvenasi ya, harus ada regenerasi di dalam musik. Dan dari zamannya Tante Katrin, Mbak Aning, bawahnya belum ada lagi tuh Kodo di regenerasi yang melakukan yang pulang sekolah terus kemudian bikin sebuah institusi atau sebuah komunitas. Nah di Bina Musik Jakarta ini semuanya terbilang muda, ada Randy Ryan, ada Yasashi Hmm. Evelyn di sini, terus ada anak-anak ISI, anak-anak IKJ, anak-anak UNJ, semua kita tampung, kita jadi wadah di sini. Beberapa tahun yang lalu, kalau kita tarik ke belakang kan Lius ini salah satu yang populer banget kan, dari TV ke TV, waduh, semua orang mengikuti Lius dengan sangat kerennya gitu. Dan di saat itu Lius salah satu atau mungkin kayaknya satu-satunya masih sampai dengan sekarang menjadi seorang penyanyi counter tenor Hmm. yang rajin berkarya gitu. Mungkin ada sih counter tenor yang lain juga, tapi Lius salah satu yang sangat konsisten gitu. Nah, pertanyaannya sekarang perjalanannya gimana tuh Lius sampai Uh, akhirnya menemukan oh kayaknya suara gua counter tenor nih gitu. Atau itu mungkin bisa dimulai dari penjelasan counter tenor sendiri itu sebenarnya apa sih? Kan nggak lazim kan? iya betul sih. Pertanyaan yang paling banyak ditanya sama teman-teman dari musisi klasik ini, dan aku dengan sangat senang hati akan selalu menjawab. Jadi aku dulunya tuh dilatih sebagai bariton atau tenor. Hmm. Setiap guru ketemu aku, kamu adalah tenor, kamu adalah bariton, kamu adalah tenor, kamu adalah bariton. Aku belajar sama guru banyak banget gitu. Hampir semua guru di Indonesia aku udah pernah belajar kayaknya di Jakarta lah paling nggak. Nah, kemudian pada saat aku lanjut sekolah ke Sydney, eh, salah satu dosenku, aku kan ngambil double major ya, music theater sama classical singing. Nah, Hmm. dosen music theaterku tuh bilang, kayaknya ada yang aneh dengan suara kamu deh. Coba kita main ke range atas lagi ya, main. Jadi Dia itu kemudian mulainya belum counter tenor ya di saat itu. belum. Aku masuk konservatorium sebagai high bariton gitu. Oke. Hmm. Jadi Hmm. discover-nya itu di sana ya saat itu ya. Mana Di iya. Aussie. Iya di Aussie gitu. Terus Hmm. dikirim ke guru lain untuk dicek. Kemudian dicek ya, yo kamu memang entertainer, dikirim lagi ke guru lain sampai dites gitu, dimasukin pita suara dimasukin kamera ke dalam pita suara. Laryngoskopi. Ya, Hmm. so ya baru ketawanya di sana. Tapi aku nggak nyalahin guru-guru di Indonesia sih, kawan-kawan. Soalnya memang sebelum aku kayaknya memang belum ada gitu counter tenor di Indonesia. Yang menjadi tolak ukurnya itu apa tuh? Selain dari jadi physically atau range-nya atau apa gitu? Secara fisik sebetulnya ada perbedaan. Kan kita semua tahu kalau nyanyi pita suara harus full tertutup gitu ya. Nah kalau pita suaranya counter tenor dia tuh nggak full tertutup 3/4 gitu. Jadi sebetulnya pita suaranya tanda kutip kaku atau males gitu. Jadi kalau ditarik ke range atas atau tenor itu bisa jadi berbahaya sekali. Dan kebanyakan counter tenor karena memang punya range atas yang bagus,
eh, mungkin kalau di kita disebutnya passaggio, passaggio-nya kan bisa jadi bagus gitu, khususnya di nada-nada em, F4, F5 Ya. di piano gitu ya, atau E5 di piano. Jadi banyak banget guru yang gatel pengen jadiin kita tenor gitu. Nah, ya sebetulnya sebetulnya itu berbahaya banget, nggak boleh ditarik jadi tenor. Karena zaman dulu kawan-kawan aku setiap kali nyanyi part tenor selalu berdarah pita suaranya. Oh Itu ya? iya benar, itu benar-benar terjadi dan bagi aku sekarang lucu ya. Aku bisa cerita ini dan aku mengajar jadi sangat hati-hati sekali. Tadinya aku tuh high counter tenor sampai em, Iya. Sopran iya. kayak sopranis kan? Tadinya Karena gitu, tapi sekarang suaranya udah set duduk ke bawah gitu. oke. Jadi Heeh. tadinya nada paling tingginya sampai D6, sekarang B flat Iya. aja udah setengah mati, tapi bawahnya jadi lebih lebih duduk gitu. Lebih Iya. grounded ya. Mm-mm. Aku denger loh nonton pas nyanyi Turandot, aku sampai, hah ini ini high B gitu, Ya, high B. gila banget gitu kayak, hah I think you're not just maksudnya bukan registernya udah bukan countertenor lagi, tapi kalau di Belanda sih disebutnya soprano ya, Manis. male sopranis gitu. Jadi waktu itu kalau di sini di Belanda memang banyak cowok-cowok countertenor biasanya duduknya di bagian segmen alto, berarti mereka equal to alto buat female kan atau mezzo sopran. Tapi memang jarang sekali aku ngelihat pria yang bisa sampai jadi sopranis gitu. Ya, Luar kayaknya biasa. aku ngerasa itu pengaruh apa Hormon. ya? Hormon juga sama pengaruh umur juga. Kayaknya semua orang, contohnya aku sih ini ya apa observasi simple aku aja gitu. Aku perhatiin semua penyanyi-penyanyi hebat seperti Placido Domingo, Cecilia Bartoli, siapa semakin tua range-nya semakin turun dan mereka selalu ubah repertoire gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya memang ya aku juga jadi nyanyinya lagu-lagunya yang lebih rendah gitu sekarang. Which is still good sih karena countertenor kebanyakan paling tinggi A kok nadanya. Cuma Iya. kadang-kadang kita suka nakal aja nyanyiin lagu yang bukan buat countertenors. Dari cerita Lius kayak tadi berarti sebenarnya sebagai counter tenor tuh either kita terlahir sebagai counter tenor atau enggak gitu kan. Artinya kalau kita in between dilatih pun kayaknya susah kan untuk nyampe ke sana. Aku percaya demikian. I believe so. Aku percaya demikian. Tapi ada beberapa orang yang bilang bisa dilatih. Cuma bagiku nggak bisa burung pengen berenang atau ikan pengen terbang ya. Gitu. Bebek juga burung. Bener juga ya. That's a good point. Mungkin. Iya. Soalnya gue kan dulu sempat ada masa di mana ngelatih kur gitu ya. Terus sebagai konduktor kan kita gemes juga gitu. Nyontohin ini kok nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya nyontohin terutama untuk alto kan jadi sering falset gitu. Terus komentar orang-orang kayak gitu. Wah, kayaknya kamu harus coba nih jadi counter tenor. Itu kayaknya impian gua saja. Iya. Tapi gini juga sih, salah satu guruku, aku belajar sama Andrew Dalton, nama guruku, dia adalah salah satu guru countertenor di dunia yang dicari gitu. Jadi Nils Timme kan sempat 3 tahun berturut-turut orang Australia tuh yang menang, tiga-tiganya tuh murid dia tuh, gitu gokil ya. Nah jadi dia ngajarin David Hansen, terus siapa lagi sih tuh countertenors Amerika. Lupa deh ya, pokoknya dia ngajarin countertenor hebat gitu. Nah, dia juga pernah dapet murid yang udah profesional nyanyi gitu di opera productions sebagai bariton, terus bilang kayaknya saya bisa jadi countertenor deh, bisa dilatih. Terus dicoba gitu. Terus dia coba lagi coba lagu bariton kamu. Terus ngapain kamu jadi countertenor? Kalau jadi bariton aja udah lebih bagus gitu. Kadang-kadang nggak boleh serakah. Itu sama kayak aku kepingin nyanyiin lagu mezzo sopran.
guruku cuma bilang satu, don't touch it. Jangan disentuh katanya gitu. Ya udah. Kadang-kadang ada bagian kayak di Monteverdi atau Vivaldi pada saat suspension gitu ya, dia harus ditahan tanpa vibrato. Nyanyi tanpa vibrato kan nggak sehat ya. Tapi bagi countertenors, we're fine with it. Kayak ada yang tahu lagu Cara Sposa? Iya. Itu terkenal banget, ada berapa, 8 apa 12 bar cuma nahan satu nada, nggak boleh, dan kebanyakan orang yang nyanyi yang nggak, nafasnya nggak panjang dipotong jadi disambung pakai kata-kata baru. Tapi kalau bagi countertenors, mungkin karena kita laki-laki kapasitas paru-paru kita lebih besar dan secara fisik harusnya kita juga lebih kuat gitu ya. Jadi pada saat nyanyiin itu tuh yang ada malah jadi kayak adrenalin rush naik gitu, terus jadi deg-degan. Ada yang pernah nggak sih ngerasa gitu pada saat nyanyi tiba-tiba deg-degan gitu? Iya dong. Itu kayak what gitu. Itu gimana sih sensasinya di dalam pita suara waktu menyanyikan koloratura sebagai tenor versus sebagai countertenor? Sebagai tenor udah jelas aku nggak bisa. Jadi kalau aku disuruh nyanyiin kayak handle yang gampang aja gitu, apa sih? Itulah misalnya zaman dulu aku nyanyi chord for unto child, for unto us, itu aku nggak bisa, bener-bener nggak bunyi. Tapi kalau sebagai countertenors ya sensasinya seperti appoggio, nafas yang terjadi di setiap note. Jadi seperti koloraturanya Bartoli ya, gitu. Jadi kayak misalnya for unto us a child is born, gitu, lebih gitu. Ini dari karakteristiknya sebenarnya dekat banget dengan suara sopran atau alto gitu ya. Fleksibilitasnya jauh lebih tinggi daripada suara pria yang normal kan? Kayaknya sih begitu ya, menurutku gitu. Perbedaan kalau nyanyi countertenor dengan suara biasa ya, tenor atau bariton pada umumnya, misalkan kalau kita lagi batuk atau lagi pilek, flu, itu sensasinya sama nggak sih? Pada saat kita lagi pilek, kalau dia nggak kena pita suaranya nggak kena ya, nggak ada inflamasi dan nggak tertutup sama lendir, kita tetap bisa nyanyi kok, Doni. Jadi biasa aja kayak nggak apa-apa gitu ya? Malah lebih enak placementnya. Soalnya gue ngerasa kalau misalkan nyanyi bariton kan harus benar-benar settle banget gitu. Begitu serak dikit nggak bisa. Aku yakin itu sama terjadi sama Desi yang lyrical soprano. Kalau lagi pilek tetap bisa nyanyi pasti. Nggak bisa. Oh ya? Gue masih pakai nasal spray, bener-bener nggak bisa. Apalagi di sini aku tuh ada hooikoorts, alergi sama namanya pollen, bunga-bunga di sini. Every changing season, sama orang sini kan suka pakai karpet kan, dust mites itu tuh di mana-mana gitu. Jadi kayak mungkin karena alergiknya aku yang terlalu berlebihan reaksinya, jadi emang area sini adenoid dan hidungku itu tuh bengkak all the time gitu. Sebenarnya pas pertama kali aku di laringoskopi sama ENT, dia pun juga bingung. Ini tuh bengkak banget loh, kok kamu bisa nyanyi? Emang itu iya. Tapi buat aku nggak berasa comfortable dan guruku will demand even more resonance dan buka area sini. Dan aku bilang, I cannot feel anything here. Soalnya aku punya penuh dengan ingus gitu dan bengkak banget gitu. Dan memang aku bisa faking with teknik ya, teknik orang nggak akan denger. Mereka pas ngedenger aku ngomong kayak, gila lu ngomong bindeng banget gitu. Tapi kalau lu nyanyi nggak kedengeran bindengnya. Yes, it's true, tapi it's not comfortable buat vocal cord-nya karena jadi kayak bikin too much pressure. Karena aku mau open di sini lebih lagi kan gitu. Jadinya ya nasal spray to the rescue lah. Gitu. Iya, tapi kalau cuma pilek, sekedar pilek mah pasti bisa. Cuma kalau udah sampai ada pembengkakan ya memang. Bengkak, ya inflamasi udah nggak bisa, udah nggak kuat. Artinya
guru untuk bisa mengajar countertenor itu punya keahlian khusus dong ya? Iya, jadi kerjaannya kayak double gitu ya, Ko Dodi ya. Jadi karena kan pertama kita harus bisa menyebutkan huruf konsonan dulu dengan chest register pasti ya, dengan modal voice disebutnya, dengan suara modal, suara penuh gitu.